Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berjumpa lagi bersama saya Warlan, dan di samping saya ini ada Kang Eko, senior guru saya dalam dunia jurnalistik, dan sekarang beliau menjabat ketua Ketua pengurus cabang Angkatan Muda Ka'bah Kabupaten Subang. Berarti soal kepemudaan berarti yang berbicara. Kalau di Subang sendiri gimana kok ini soal kepemudaan di Kabupaten Subang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan penonton media Jabar. Idealnya, secara ideal, pemuda itu harus memiliki sebuah karakter kebangsaan yang memiliki semangat dan ruh kebangsaan untuk membangun bukan hanya dirinya sendiri tetapi juga membangun negeri. Kan seperti itu. Kondisi terkini di Kabupaten Subang saat ini, generasi muda itu tergantung terhadap pemerintah, bagaimana ketersediaan lapangan kerja, kan seperti itu. Juga bagaimana pemerintah juga supporting terhadap proses pengupahannya, kan seperti itu. Sebagian besar seperti itu pemuda di Kabupaten Subang. Tetapi juga saya tidak menafikan ada beberapa juga generasi muda di Kabupaten Subang yang memiliki inisiatif, kan gitu ya. Terus juga memiliki kecerdasan, baik kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosional, yang mereka memiliki semangat untuk membangun bukan hanya dirinya sendiri tetapi juga membangun negeri, kan seperti itu. Nah, hanya prosentasenya ini yang besar masih yang masih agak jomplang, kan seperti itu. Dan agak sulit juga saya mencari dan mendapatkan generasi muda yang memiliki kreativitas di atas rata-rata seperti itu. Nah, seperti yang Bung Warlan lakukan ini kan merupakan sebuah kreativitas untuk membangun bagaimana membangun diri sendiri dan membangun negeri, kan gitu. Pada saat generasi muda membuat konten-konten yang menarik, kan gitu ya, juga memiliki bisa berusaha tanpa mengandalkan pemerintah. Nah, ini yang kita cari. Tanpa mengandalkan belas kasih pemerintah lah. Dalam tanda kutip ya, belas kasihnya ya. Gitu. Kan dengan pemerintah menyediakan lapangan kerja, kan itu juga yang tadi kan belas kasih itu, kan seperti itu. Tapi kan banyak sekarang kalau di Subang itu KNPI, kalau itu boleh kita ngobrol soal KNPI ini? Boleh. Kan Angkatan Muda ini bagian dari KNPI kan kalau nggak salah? Ya. Angkatan Muda Ka'bah ini merupakan salah satu bagian dari KNPI. Karena di struktur KNPI itu wadah dari organisasi kepemudaan KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ini merupakan wadah dari OKP yang ada di Kabupaten Subang, dan juga ada pengurus kecamatannya, kan gitu. Nah, di KNPI ini kondisi terkini di KNPI memang agak runyam ya, dalam tanda kutip ya, runyam. Karena setelah periode kepengurusan Bung Iman, ya ini kan ada terjadi dualisme kepemimpinan, ya. Terus ada ada kesepakatan di antara mereka hingga ada satu kepemimpinan, tinggal satu kepemimpinan. Dan
periode ini kan sudah habis dan akan dilakukan pemilihan lagi kan seperti itu. Oh sekarang periode Bung Soleh dengan Bung Soleh. Bung Ade Mahmudin saat ini. Nah ini kan akan ada pemilihan nanti di bulan Februari kalau tidak salah. Nah peran KNPI di Kabupaten Subang tidak terlalu nampak ya. Benar. Tidak terlalu nampak karena yang seharusnya memang yang bergerak ya OKP-OKP-nya ini kan gitu. Dan perlu diketahui bahwa saya menjadi pengurus Angkatan Muda Ka'bah baru beberapa bulan ke belakang. Masih baru berarti. Masih baru saya baru. Nah, tetapi karena ada tadi kembali lagi tadi pada bagaimana membangun kreativitas pemuda, gitu kan, membangun kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual yang harus dilakukan oleh kelompok-kelompok pemuda kan gitu. Nah ini sehingga saya menjadi pengurus Angkatan Muda Ka'bah seperti itu. Sekarang kan saya pernah beberapa kali lah ngobrol sama anak muda lah yang karena kan mereka itu sebenarnya butuh wadah sih kreativitas, tapi yang sebagian lagi memang mereka butuh tadi itu ya Kang Eko itu belas kasih dulu dari pemerintah baru ada kegiatan nih. Nah itu menjadi dilema sendiri sih. Ada yang satu sisi mempertahankan idealis mereka dengan darah-darah dengan istilahnya uang sendiri bolehlah kita menggelar suatu kegiatan. Tapi di satu sisi lagi ada yang mengharapkan belas kasih. Jadi ada dua kubu sebenarnya pemuda itu. Bukan itu ada dua kubu, berarti ada gini. Yang satu sisi mereka kecerdasan intelektualnya dan kecerdasan emosionalnya sudah mapan. Ya. Sementara di sisi lain mereka memiliki kecerdasan intelektual tetapi kecerdasan emosionalnya yang agak kurang. Kan gitu. Sehingga pada saat ada perubahan regulasi, ada perubahan peraturan perundangan, mereka ini gampang goyah kan gitu. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga kecerdasan emosionalnya mereka sudah mapan, tetapi kecerdasan intelektualnya yang agak kurang. Ini yang perlu kita perbaiki kan gitu. Nah, supporting pemerintah juga, terutama pemerintah Kabupaten Subang, ini kan masih kurang ajeg ya. Bukan hanya terhadap pemuda. Karena pemerintah sendiri kan kayaknya kan khusus ke KNPI ini, kita menyorot KNPI. Karena pemerintah sendiri saya pikir bingung juga ini SK-nya yang mana yang betul. Karena mereka juga ingin memberi anggaran sudah ada SK yang benar sudah ada. Yang benar ya, karena mereka juga tidak mau menjadi masalah di kemudian hari. Oh iya, pasti. Ini sudah ada. Anggaran yang diperuntukkan untuk KNPI sudah ada. Sudah ada. Dan sudah ada kepengurusan yang hasil islah ya kemarin itu sudah ada. Ya ini yang kelompok Bung Soleh dengan kelompok Bung Ade Mahmudin ini kan gitu. Karena yang kelompok Bung Jaka dengan Darso ini mereka mengalahkan gitu ya. Gitu, mengalah. Nah, mereka sudah ada islah, sudah ada kesepakatan. Perlu artinya kalau untuk KNPI ke depan tidak akan ada masalah menurut saya gitu. Karena mereka semuanya organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Subang sudah bersepakat itu jangan sampai ada dualisme, jangan sampai ada dualisme gitu. Karena pada saat terjadi dualisme kepemimpinan ya sudah akan kacau lagi. Iya, seperti itu. Artinya pada saat perebut tahta terus ya, kerjanya tidak gitu. Mereka tidak akan bekerja kan seperti itu. Nah,
kembali lagi ada sebuah kritik dari saya ya, untuk pemerintah Kabupaten Subang. Karena ini berkaitan bukan hanya berkaitan terhadap kepemudaan saja, tetapi Berarti juga harapan Bapak berimbas. sebagai pemuda kepada pemerintah berarti ini ya harapan. Bukan berharap, saya mengkritik. Kritik Ya, Bapak kepada. saya mengkritik Oh, terhadap saya- pemerintah daerah Kabupaten Subang. Karena sampai saat ini yang namanya kerja dari seluruh dinas yang ada di Kabupaten Subang ini tidak match. Tidak ada kesinambungan. Tidak kesinambungan, ya. Bagaimana kebutuhan dinas Parpora, dinas pariwisata pemuda dan olahraga ini harus match dengan dinas ketenagakerjaan. Kan gitu. Kebutuhan di dinas pariwisata ini banyak. Kebutuhan ini. Salah satunya pemerintah pusat menggelontorkan anggaran untuk desa-desa wisata. Pemerintah Kabupaten Subang membuat destinasi-destinasi wisata. Kan gitu. Tetapi pada saat mereka mau menjual, kesulitan mereka. Kan gitu. Karena apa? Keterbatasan tadi. Ada keterbatasan dari masyarakat. Masyarakat benar. Bagaimana membuat konten-konten yang kreatif. Kan gitu. Bagaimana membuat desa ini didatangi oleh para wisatawan. Kan gitu. Walaupun saat ini memang kondisinya sedang pandemi gitu, tetapi kondisi ini terjadi sebelum pandemi. Kan gitu. Kondisi ini terjadi sebelum pandemi. Dinas Ketenagakerjaan mereka melakukan pelatihan-pelatihan yang ada di sana itu hanya untuk, mohon maaf saya berbicara hanya untuk mereka yang bekerja untuk sektor di pabrik. Pabrik industri lah, fokusnya industri aja. Ya, hanya khusus industri saja. Industri artinya industri yang apa yang melibatkan karyawan banyak lah. Ya, gitu. Garment, tidak gitu. Melibatkan industri pariwisata kan sekarang pemerintah itu kan sedang menggenjot bagaimana pariwisata ini menjadi sebuah industri kan gitu. Ya. Itu. Dari sana saja kita sudah ada ketidaksinambungan. Saya melihat tidak ada kesinambungan di pemerintahan ini. Bagaimana Bapeda atau sekarang sebutnya BP4D ya. Nah, BP4D dulu kan Bapeda namanya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ini bagaimana mereka membuat sebuah perencanaan yang masif berkaitan dengan kondisi yang ada. Kan gitu. Yang diurusi oleh Bapeda ini hanya bagaimana membuat RUTR tentang industri yang skalanya besar. Kan gitu. Tidak membuat bagaimana mereka membuat sebuah regulasi perencanaan. Perencanaan mereka ini bagaimana desa-desa wisata yang oleh pemerintah pusat ini saat ini sedang digenjot untuk menjadi sebuah industri, itu tidak menjadi perhatian mereka. Saya beri tanda kutip ya, tidak menjadi perhatian mereka. Karena anggaran yang disiapkan untuk desa wisata itu tidak terlalu besar. Tapi ada gitu. Ada tapi tidak terlalu besar dan anggarannya itu hanya kalau nggak salah 6 lumayan sih, ya. 60 lah per desa wisata kalau nggak salah gitu. Ya. Kalau nggak salah data gitu. Tapi kan itu kan hanya untuk fisik saja. Oh, untuk fisik gitu. Ya. Habis sih kalau untuk fisik bikin bangun untuk TPT fisik. itu juga habis sih. Tidak untuk bagaimana Pemberdayaan SDM lah gitu. Ya. Untuk peningkatan sumber daya manusia di sana ya. Saya pernah bermain ya ke sebuah desa wisata di sana, ke sebuah tempat wisata di Kabupaten Subang, yang saat ini menjadi destinasi wisata di sana. Banyak kekurangan dari mereka. Ya, mereka sudah ada orang yang mengupload gitu kan ya, foto-foto, gambar-gambar, video gitu kan, titik-titik lokasi. Tetapi itu pun belum maksimal. Bagaimana mereka mengelola
desa tersebut menjadi sebuah desa wisata itu dengan profesional. Ini belum. Oh, jadi di Subang itu belum ada yang di Subang itu terkenalnya Sariater doang sih wisata. Sariater. Dan Gunung Tangkuban Parahu. Oh, Itu pun diklaim oleh Bandung. Bandung. Padahal posisinya ada di Kabupaten mereka Subang. Bandung, tahu. Iya. Nah, ini karena memang apa ya? Promo yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Subang itu agak kurang maksimal. Itu salah satu kritik yang saya yang saya sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Berarti Subang. menjadi PR besar buat pemerintah berarti ya, soal wisata ini. Iya. Karena jangan sampai Subang itu lagi Sariater lagi, padahal banyak potensi lain gitu. Ada 26 kalau saya tidak salah destinasi wisata di Kabupaten Subang. Dan itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Sangat luar biasa kalau Kabupaten Subang ini di 26 titik ini bisa menjadi benar-benar menjadi destinasi wisata. Ini akan ada desa-desa miliarder di Kabupaten Subang. Artinya ada 26 desa miliarder di Kabupaten Subang. Kalau memang bisa di push sedemikian rupa, ada supporting dari pemerintah Kabupaten Subang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya. Benar-benar. Gitu. Bukan hanya fisiknya saja. Karena kalau fisik, saya pikir kawan-kawan yang di sana yang ada di destinasi wisata itu mereka membangun fisik sendiri loh. Benar itu emang. Iya. Dan mereka ada yang mempertahankan kondisi alami mereka di sana. Artinya kalau kita datang ke sana jalan setapaknya jalan tanah, ya memang itu kondisi yang dijual. Benar. Kan gitu. Bukan artinya sekarang ada jalan setapak jalan tanah terus kita beton, kita cor gitu. Bukan seperti itu. Karena memang yang mereka jual itu. Kondisi alami di sana yang mereka jual ya seperti itu. Gitu. Nah, peran pemuda yang ada di Kabupaten Subang ini bukan hanya bagaimana mereka menunggu atau menanti yang tadi ada belas kasih dari pemerintah Kabupaten Subang. Saya pernah melakukan diskusi-diskusi dengan kawan-kawan yang ada di Kabupaten Subang ini dengan kelompok-kelompok pemuda yang ada ya, dengan bagaimana membangun kreativitas kawan-kawan ini menjadi sebuah hal yang berhasil untuk bukan hanya perekonomian mereka, tetapi juga membangun perekonomian di Kabupaten Subang, meningkatkan ekonomi di Kabupaten Subang. Kembali lagi kondisinya, jatuh-jatuhnya ya pada regulasi. Benar. Seperti itu. Pada saat kita hendak maju, terbentur terhadap regulasi. Bagaimana perizinannya yang agak menghambat, kan gitu. Ini juga kan yang menjadi persoalan itu. Kan gitu. Bagaimana perizinannya agak menghambat. Terus juga ada kawan-kawan yang memiliki kreativitas pada saat harus masuk mendaftarkan diri terhadap pemerintah gitu kan. Kan tetap kan harus ada daftarnya kan. Terdaftar di pemerintahan baik itu paling kecil kan di tingkat desa. Ini kan regulasinya yang agak berbelit-belit. Ini yang menjadi persoalan juga. Bagaimana supporting pemerintah itu bukan hanya terhadap anggaran, tetapi juga terhadap regulasi yang seringan-ringannya. Kan gitu. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah juga. Kita, kelompok pemuda, berkiprah, berkarir, membangun ekonomi, tetapi pada saat pemerintahnya membuat regulasi yang terlalu berbelit-belit atau kita anggap berbelit-belit, ya, sehingga membuat posisi kita menjadi terganggu juga, kan gitu. Walaupun sebenarnya ada sih beberapa anak muda yang memang sudah merasakan, contohnya di Arang kalau nggak salah ada kan. Arang kalau saya pernah baca sering kan. Iya. Saya yang paling mengikuti itu yang Arang. Itu jadi kan kreativitas Arang itu justru saya
berpikir Pemkab Subang yang mengklaim dirinya, padahal dia kreativitas dia Itu kreativitas anak muda. yang tidak mendapat support awalnya, tapi kemudian besar barulah PMK masuk gitu. Apakah pemuda di Subang harus gitu dulu? Tidak semua tidak serta merta juga seperti tidak itu. semua Ya? hal begitu dulu, kan ada yang sulit besarnya, tidak mungkin langsung. Pada saat proses pemodalan juga. Iya, kan itu. Ini yang apa namanya yang harus mendapatkan perhatian juga. Saya punya ada adik bungsu saya. Ya. Sekarang bergerak di sektor UMKM. Bergerak ya. Dari modal hanya Rp300.000. Dari awalnya membuat bolu pengantin. Sekarang omsetnya sudah luar biasa. Dan adik saya yang bungsu itu sudah memiliki kendaraan pribadi dari hasil menjual kue. Kreativitas itu yang diperlukan. Bagaimana membangun ekonomi, bagaimana memanfaatkan sosial media yang ada. Kan gitu. Resellernya sudah banyak sekarang adik saya. Itu salah satu contoh. Pada saat membangun ekonomi ini saya bilang, Nang, buat sebuah perizinan, buat perizinan segala macam. Dan pada saat ngobrol ke dinas pasar, dinas kesehatan, ya perizinannya yaitu karena harus ada pelatihan dulu, harus apa kan gitu. Sementara kalau proses kan dia ini kan sudah mahir, sudah jalan lah, sudah jalan. Kan gitu ya. Artinya kalau yang sudah jalan tidak perlu lagi ada pelatihan dong. Kan gitu. Karena kalau pelatihan, dia meluangkan waktu untuk pelatihan 1-2 hari, omsetnya hilang berapa puluh juta dong. Benar. Kan gitu. Karena pada saat prosesnya ini kan kalau sudah berproduksi itu kan day to day. Kan gitu. Benar. Day to day. Ini yang menurut saya ada yang tidak maksimal pada saat proses ini. Bukan pada proses, dia harus dilatih harus dilatih anu. Pelatihannya itu bukan dia dibawa ke sini, tapi bagaimana si dinas itu yang datang ke sana. Benar. Beritahu mana ini yang kurang. Ini yang kurang apa? Gitu. Ini yang harus diperbaiki. Kalau misalnya gini, yang namanya tempat mencuci wadah, ya. Mencuci wadah ini jangan sampai dekat dengan air keran untuk konsumsi kan gitu ya. Nah, harusnya kan si orang dinasnya ini yang datang ke sana. Oh, ini harusnya seperti ini. Oh, ini harus diperbaiki seperti ini. Kan gitu. Ini mah malah diundang terus latihan. Iya. Ya, ini yang itu teh kan di Subang itu menggugurkan kewajiban anggaran supaya turun. Kalau saya mengatakan seperti itu nanti ada yang protes terhadap saya. Kan tidak serta-merta seperti itu juga kan gitu. Ada beberapa dinas yang memang mereka bekerja sesuai dengan seharusnya ada. Tetapi kebanyakan dinas di Kabupaten Subang ini melakukan pekerjaannya ini hanya sebatas menggugurkan kewajiban, melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya saja. Gitu. Tidak ada kreativitas. Tidak. Karena pada saat mereka mau membuat sebuah kreativitas, ada mereka kesulitan pada saat membuat nomenklaturnya. Benar. Kan gitu. Itu selalu menjadi persoalan. Ya, kode rekeningnya nggak ada, Mang Eko ini untuk membuat kegiatan ini gitu. Gitu. Kode rekeningnya nggak ada. Benar. Menjadi masalah juga sih. Ini menjadi persoalan juga gitu. Pada saat kita mau membuat kreativitas gitu.
Jadi memang harus ada kerja-kerja yang apa namanya, kadang ada kawan-kawan juga yang bekerja ini 24 jam kan gitu. Benar. Ada kawan-kawan di perencanaan itu kadang-kadang kan mereka bekerja 24 jam menjelang akhir tahun dan awal tahun. Benar. Ya ini, tetapi pada saat ya pertengahan tahun mereka melakukan evaluasi ya. Tidak ini tidak 24 jam lagi. Ya. Ya. Santai lagi. Agak santai. Nah, kembali lagi terhadap itu apa persoalan tema awalnya kepemudaan. Terlalu jauh kita ini. Tidak menjadi persoalan gitu terlalu jauh melangkah. Yang terpenting bahwa udah kemana-mana ya, gitu. Tapi kan bahwa ini adalah kritik dari pemuda untuk pemerintah, benar. kan gitu. Ini kritik pemuda untuk pemerintah, bagaimana pemerintah ini bekerja tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja, tetapi juga bagaimana memiliki sebuah kecerdasan intelektual dan emosional pemerintahan juga kan, untuk membangun Kabupaten Subang pada umumnya, seperti itu. Jadi balik lagi ke pemuda lagi. Bagaimana pemuda bisa berkiprah itu tidak selalu mengandalkan pemerintah, kan gitu, atau tidak selalu mengandalkan perusahaan-perusahaan yang ada. Tidak selalu mengandalkan pulus ya. Kan sekarang yang namanya, tapi karena mungkin kegiatan tidak ada kalau tidak ada ini kerja pemuda gitu. Nah, ini yang harus dibalik. Benar. Uang itu bisa ada kalau ada kegiatan, ada pekerjaan yang kita lakukan. Kan gitu. Bagaimana kita membuat pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang. Jangan kita menunggu uang dulu baru bekerja. Benar. Kebiasaan kita yang jelek itu, ini kebiasaan jelek. Saya bilang kebiasaan jelek. Kebiasaan jelek kita bekerja itu kalau ada uang, ini yang salah. Benar. Tetapi bagaimana kita menciptakan pekerjaan-pekerjaan untuk mendapatkan uang, untuk menghasilkan uang. Benar. Kan gitu. Karena banyak sih sebenarnya potensi ya, Ya, sangat besar potensi yang ada di Kabupaten Subang ini. Luar biasa bahkan. Luar biasa besar yang ada di Kabupaten Subang ini. Karena perlu diketahui juga, dulu guru saya, Bang Yahya Siregar pernah mengatakan begini. Eko, kamu harus kreatif. Karena kenapa? Karena Tuhan ini menciptakan Kabupaten Subang ini sambil tersenyum. Apa yang tidak ada di Kabupaten Subang? Apa yang tidak tumbuh di Kabupaten Subang? Benar. Potensinya laut, pegunungannya ada, dengan kondisi alam yang luar biasa. Pedatarannya enggak pedataran. Di Subang kita melempar apapun bisa jadi, minimal jadi masalah. Bahan lega kan sekarang Subang masih dibagi-bagi Subang bahan ke stadion. Ya, pusat-pusat juga meririk Subang karena banyak lahan. Iya. Benar. Saya pernah ngobrol dengan Ketua Apindo Kabupaten Subang ya. Kata beliau, Ketua Apindo, jadi kalau generasi muda Subang tidak kreatif, ini akan ketinggalan. Benar. Dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Benar sih kenyataannya. Sangat disayangkan kalau diam-diam saja baik aja. Nah, yang menjadi kelemahan kita ini generasi muda apa? Kita ini generasi muda Kabupaten Subang. Kita ini bisa disebut bekerja kalau kita masuk ke kantor atau kita bekerja di pabrik. Kan ini yang disebut bekerja. Tetapi kalau kita berwirausaha, kita tidak bisa disebut bekerja.
kita tidak bisa disebut bekerja kalau kita melakukan wirausaha. Gitu. Mindset di masyarakat itu pada saat kita bekerja terus di komputer, di depan komputer. Kita memiliki konten-konten yang menarik. Kita bekerja di depan komputer saja. Keluar rumah itu hanya beberapa kali saja. Benar. Anggapan masyarakat apa? Pengangguran gitu. Benar udah. Padahal kita bekerja. Bekerja. Kita berwirausaha di sana. Ya. Tapi kembali lagi kepada generasi muda yang ada di Kabupaten Subang, jangan berkecil hati kalian. Tunjukkan kreativitas kalian. Tunjukkan kecerdasan-kecerdasan intelektualitas kalian dan kecerdasan-kecerdasan emosional kalian untuk membangun diri sendiri dan untuk membangun bangsa. Berarti itu harapan Bapak atau gimana? Harapan kepada pemuda atau sudah berhenti berharap? Saya berharap generasi muda ya seperti itu. Jangan sampai mereka mengandalkan pabrik, mereka mengandalkan belas kasih dari pemerintah. Terus terakhir ini kembali lagi ke pemerintah, Pak. Pesan Bapak lah, penegasan untuk pemerintah pada kaum muda lah. Saya tidak bisa berharap untuk pemerintah. Kembali lagi ya, Bapak. Berarti kritik Bapak berarti ke pemerintah. Tadi sudah disampaikan kritik terlalu panjang gitu. Makanya harapan. Tapi mudah-mudahan ya. Mudahan pemerintah Kabupaten Subang khususnya dan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat mau untuk meluangkan sebagian besar anggaran, bukan sebagian kecil, sebagian besar anggaran untuk membangun kreativitas pemuda di segala bidang. Yang di pesantrennya bagaimana mereka menggelontorkan anggaran untuk ke pesantren, kan gitu. Terus yang untuk yang di SLTA-nya bagaimana mereka menggelontorkan anggaran untuk ke SLTA-nya, bukan hanya dengan adanya BSM, bantuan siswa miskin saja. Benar. Kan gitu, seperti itu. Terus juga bagaimana ke kelompok-kelompok pemuda di Karang Tarunanya, kan gitu ya. Terus di ke KNPI-nya, ke Ansornya, ke GPK-nya, ke Fatayatnya, ke PMII-nya, ke HMI-nya. Bagaimana pemerintah ini memberikan sebuah perhatian yang lebih masif gitu. Jangan sampai pemuda bergerak, melakukan aksi, melakukan demo, baru mereka oh ada ya di sini generasi muda, oh ada ya organisasi kepemudaan. Jangan sampai seperti itu. Emang Subang harus gitu dulu makanya. Ya janganlah ya, ke depan jangan seperti itu. Terus juga membuat sebuah regulasi yang membuat kreativitas pemuda ini menjadi lebih aktif. Seperti itu harapan saya. Siap. Berarti obrolan kita sudah terlalu panjang kayaknya. Mungkin cukup sekian dulu. Nanti kita dilanjut lagi lah bersama Kang Eko dalam kesempatan yang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.